keluarga yang ada di rumah, ya saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, ya, dan orang yang selalu kita sayangi, mudah-mudahan ya terhindar dari COVID-19. Begitu pula kami minta doa semoga guru-guru kita, ya sahabat-sahabat kita, ya dosen-dosen kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Yang berikutnya saya mohon maaf ya, terpaksa untuk pertemuan yang kedua ini saya ajukan ya di hari Minggu, ya saatnya harusnya kita semuanya weekend, namun sekali lagi saya mohon maaf karena terpaksa. Kenapa? Karena minggu depan kayaknya sudah mulai sibuk dengan sidang kakak kelas Anda, ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada agenda yang lain, ya, sehingga mohon maaf aja saya terpaksa memajukan untuk jadwal Anda semuanya. Di salah satu sisi ya tadi, tapi bagi Anda juga tentunya menguntungkan, berarti minggu depan free kan ya dari proses manufaktur. Tinggal hari ini Anda bisa absen saja langsung ke learning sim.unisula.ac.id sebagai bukti kalau Anda mengikuti perkuliahan saya pada pertemuan pada sore hari ini. Oke, langsung saja ya. Oh ya, kemarin sudah saya share terkait dengan kontrak perkuliahan, terutama masalah variabel penilaian. Variabel penilaian ada 4, ya, supaya bisa jelas ya lagi, ya kalau Anda mau protes masalah nilainya, ya silakan. Ya, saya ulangi lagi bahwa kami mengambil nilai dari UTS, UAS, tugas sama kehadiran Anda dan keaktifan. UTS 30%, UAS 30%, kemudian tugas baik individu maupun grup ya, tergantung situasi, itu nilainya cukup besar, 30%. Jadi sepadan dengan UTS dan UAS. Makanya tolong ya Anda harus serius lagi kalau memang ingin mendapatkan nilai yang baik ya. Di samping kehadiran juga saya harus mengapresiasi ya, Anda absen terus, Anda hadir terus ya di kuliah saya, tentunya saya harus memberikan reward yang sepadan. Makanya kehadiran saya beri porsi 10%. Ya, oke ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya langsung ke materi pada hari ini. Ya, ini oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dan elemen dasar proses permesinan pada mata kuliah proses manufaktur semester antara ini. Semoga Anda semuanya para mahasiswa saya tanyakan terlebih dahulu apakah mendengar rekaman suara saya tadi? Dengar, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Pada slide halaman yang ketiga, ya perkembangan proses produksi di situ bahwa perkembangan proses produksi itu dimulai dari prasejarah. Kenapa bisa demikian? Coba kita diskusi ya. Anda bisa menyampaikan ya, masukannya di komentar. Kenapa zaman prasejarah itu sudah ada proses memproduksi? Ya, saya kasih waktu 1 menit. Anda silahkan tulis di komentar. Ya, silakan. Silakan berikan komentar ya terkait kenapa sih bahwa proses memproduksi
Ya, proses manufaktur ya, itu ada 1 menit. dimulai Kenapa, yo? dari zaman prasejarah. Silakan. Zaman prasejarah. Zaman prasejarah, arti atau definisi dari prasejarah itu sendiri adalah zaman di mana manusia atau nenek moyang kita itu belum mengenal tulisan, simbol, lambang, dan sebagainya. Nah, itu pengertian secara umum ya yang dimaksud dengan zaman prasejarah. Namun di situ saya berani menuliskan pada saat zaman prasejarah pun nenek moyang kita sudah berpikir bagaimana cara melakukan proses produksi. Tentunya yang dimaksud dengan proses memproduksi pada zaman itu tujuannya tidak sekompleks zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang ini tujuan proses memproduksi terutama bagi industri manufaktur itu apa? Ujung-ujungnya itu duit, ya. Membuat produk, membuat barang itu pengen barangnya laku itu dapat duit, dapat untung, ya balik lagi ujung-ujungnya adalah duit. Jadi bagaimana mengeluarkan segala upaya daya baik tenaga ya, waktu dan lain-lainnya ya, dalam rangka menambah added value suatu benda ya. Kemudian benda itu bisa bermanfaat, bisa terjual, kemudian dapat untung. Ya, itu mungkin ya zaman sekarang itu sudah seperti itu. Kalau tidak ada untung itu ngapain kita memproduksi? Ya, kalau tidak menghasilkan laba ngapain berproduksi? Tapi dulu tidak seperti itu ya. Ya masih sangat-sangat lugu ya yang apa namanya nenek moyang yang dilakukan oleh nenek moyang kita ya. Apa coba kenapa kira-kira? Oke, saya jelaskan ya. Ketika zaman prasejarah itu kan tujuan nenek moyang kita hidup adalah untuk survival life, bertahan ya, ya bertahan. Jadi proses produksinya adalah dalam rangka bertahan. Ya, bertahan untuk mempertahankan hidupnya, maka melakukan proses produksi. Lah bagaimana caranya melakukan proses produksi pada zaman itu? Buktinya apa? Yaitu dengan ditemukannya beberapa peralatan ya dari batu ya untuk bercocok tanam ya, peralatan dari logam untuk apa semacam senjata untuk melawan binatang buas, itu memproduksi mereka ya, bagaimana dia bisa supaya bisa bertahan, ada proses bercocok tanam. Jadi dia menggunakan kapak dari batu ya, peralatan-peralatan dari batu untuk bercocok tanam. Berarti mereka memproduksi ya, memproduksi barang ya supaya bisa bertahan hidup. Bagaimana dia supaya tidak diserang itu dari binatang buas, itu membuat senjata, peralatan dari mungkin logam ya, ya supaya tidak kelaparan. Bagaimana ya, kalau tidak diburu ya harus memburu, berarti harus memburu binatang buas tersebut. Nah itu digunakan untuk makanan. Ini memang proses produksi pada itu ya masih sangat kuno sesuai dengan zamannya, yaitu hanya sekedar untuk mempertahankan hidup, tidak untuk mencari keuntungan ya. Ya, gitu. Jadi saya berani menuliskan pada perkembangan proses produksi pada saat zaman prasejarah itu sudah ada ya, tapi sangat sederhana ya, tergantung dari tujuannya masih seperti itu ya, sehingga tidak ada istilah uang dan sebagainya gitu kan. Kemudian bergeser zaman terus ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya,
yang tercatat dalam sejarah adalah zaman sebelum revolusi industri. Ini juga terjadi ya proses memproduksi. Nah, kemudian setelah itu zaman revolusi industri. Zaman revolusi industri ini yang dimaksud adalah zaman revolusi industri pertama. Jadi kan kalau sekarang ada istilah industri 4.0, industri 4.3, industri 4.2. Nah, ini revolusi industri adalah revolusi industri 2.0 ya, revolusi industri. Gimana Pak? Gimana pada saat itu orang-orang di dunia itu pengen berlomba-lomba memproduksi ya secara massal, masif ya. Ya, dengan apa? Dengan menggunakan bantuan ya, kalau zaman revolusi industri 1.0 ya masih menggunakan barang-barang, alat-alat bantu yang masih bersifat manual. Kalau industri 2.0 adalah sudah menggunakan alat bantuan berupa misalkan dari listrik ya, dan sebagainya, dari uap dan sebagainya. Itu sudah mulai seperti itu. Nah, walaupun kadang-kadang pada zaman revolusi industri ya 2.0 ya sekitar abad 18 itu apa dampaknya, karena orang pengen bekerja, pengen produktivitas meningkat sangat drastis, kadang-kadang menyepelekan aspek safety-nya, aspek keselamatannya ya. Kemudian pada abad 18 juga itu telah ditemukan mesin uap oleh James Watt, tepatnya pada tahun 1776. Kemudian penemuan mesin fresh ya tahun 1800-an ya, dan dilanjutkan sampai sekarang perkembangan industri 4.0 gitu ya. Bahkan di Jepang itu sudah memiliki kan ya 5.0 lagi. Ya, kita baru 4.0 kemarin sudah baru rame-rame. Sekarang di Jepang itu bagaimana menciptakan robot-robot ya, dan sebagainya, di mana robot itu adalah untuk kebaikan manusia. Arahnya sudah ke situ. Nah, kita masih hidup dengan 4.0. Ini jadi, nah kalau kita lihat ya slide halaman ketiga itu yang namanya suatu sistem ini umum ya, tidak hanya di sistem manufacturing, bahwa sistem itu ada yang namanya input, kemudian input itu diproses untuk menghasilkan output. Ini saya kira umum saja. Kalau kita pengen menghasilkan suatu produk, ya harus ada proses yang harus dilalui. Nah, proses ini tentunya berdasarkan input-input yang ada. Itu kalau orang teknik industri kayak gitu. Nah, tapi kalau orang bukan teknik industri pengen kaya, nggak mau ya, outputnya pengen kaya tapi prosesnya nggak dilakukan. Kembah dukun ke apa langsung bim pengennya kaya, outputnya kaya tapi nggak mau melakukan proses. Itu bukan orang teknik industri. Nah, kalau orang teknik industri ya kalau kita pengen makan berarti harus ada proses, yaitu memasak ya kan? Bahannya apa? Berarti inputnya apa? Ya bahan-bahan masakan lah ya. Jadi itu kalau tahapannya kan kayak gitu. Ya kalau zaman sekarang minimal Anda punya duit kan ada, Anda untuk membayar apa prosesnya, untuk membayar inputnya dan sebagainya. Ya, jadi itu. Ya, Anda misalkan ya pengen nilainya A, outputnya A, lulus ya cepat, nah, IP-nya tinggi, tapi Anda nggak mau melakukan proses, ya Anda bukan orang teknik industri, ya nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan tugas, ya nggak mau hadir kuliah, yo Anda prosesnya nggak ada, ya gimana? Ditambah lagi Anda inputnya berasal dari apa? Mahasiswa yang kepandaiannya tidak excellent banget lah ya. Ya sudah, masa pengen output dapat nilai A gitu ya. Inputnya juga sudah jelek, prosesnya Anda nggak mau ya, masa pengen dapat A.
ya. Tolong diperhatikan. Nah, input itu macam-macam. Kalau saya klasifikasikan mungkin bisa dibagi dua ya. Secara umum ada yang masuk kategori sumber daya alamnya, ya. Sumber daya yang kedua adalah sumber daya manusianya, ya. Nah, gitu. Kemudian proses itu alat-alatnya dan sebagainya, ya, dan metodenya, ya, cara-caranya dan sebagainya. Produknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ya. Kemudian di situ outputnya kalau bisa ya harus memuaskan, ya, memuaskan pelanggan, ya, menjaga kualitasnya bagus, serta kalau produk itu ya ada cost effectiveness, ya, supaya biaya yang dikeluarkan itu kecil. Next, ke slide yang keempat. Di dalam organisasi manufacturing, ya, kurang lebihnya kalau dalam perusahaan manufaktur itu kan ya seperti inilah. Walaupun sekali lagi di dunia industri ya tetap ya ada modifikasi, tapi kurang lebihnya ya seperti ini, ya. Ya. Ya, kalau di industri ya tergantung ya kebutuhan dan sebagainya, ya. Kadang-kadang fungsi dari ini sales marketing karena nggak ada orang, karena modalnya belum bisa, ya mungkin bisa digabung dengan yang lain gitu ya. Nah, tapi intinya ya kurang lebihnya seperti inilah ya, yang sudah lumayan lengkap ya. Ya, jadi ada direksi, kemudian ada presiden perusahaan, kemudian kalau kita lihat ada bagian sales, ada bagian apa bla bla bla, kita fokus ke manufacturing. Nah, di manufacturing ada kontrol bahan baku, produksi, ya, product engineering and design, ya, part control, keselamatan dan sebagainya. Ya, gitu. Next ke halaman 5. Ya. Manufacturing Engineering Services, ya, ini yang bisa dilakukan oleh teknik manufacturing itu apa saja. Saya kira semuanya bisa dilakukan oleh Anda semuanya, apalagi orang teknik industrial. Anda bisa masuk ke plant engineering, Anda bisa masuk ke manufacturing development, ya, Anda bisa ke manufacturing engineering itu sendiri. Nah, ini orang industrial engineering, ya, ini ada work standar, ya, kerja standar, kerja baku, waktu standar dan sebagainya terusnya. Kemudian ada penjadwalan, ya. Kemudian ada plan layout, ya, material handling. Kemudian ada estimasi biaya. Orang QC, quality assurance, ya. Ya, ini ya yang mengontrol, ya, bagaimana produk itu bisa memuaskan para pelanggan. Next ke halaman 6. Nah, kemudian ketika produk itu dilempar ke pasaran, harus memenuhi 3 kriteria, ya, supaya produk tersebut dikatakan ekonomis. Sekali lagi, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah produk ketika produk itu dikatakan produk yang ekonomis. Apa saja kriterianya? Yang pertama adalah desain fungsional yang sederhana namun tetap memiliki mutu estetika yang memadai. Jadi yang pertama harus memenuhi itu dulu, ya, memenuhi fungsinya dulu. Produk itu dibuat untuk apa sih? Ya, misalkan kursi dibuat untuk apa? Untuk duduk, ya, ya, untuk duduk itu dulu harus memenuhi fungsinya produk itu dibuat. Ya. Ntar ada indah, ada macam-macam, ya, ada bagus dan sebagainya, misalkan ya keren dan sebagainya, itu kan yang lainnya. Tapi ketika suatu produk diciptakan, ya harus memenuhi fungsi itu dulu. Kalau misalkan ada kursi
ya diukir dan sebagainya terbuat dari emas ya. Kemudian tapi ternyata tidak bisa diduduki. Nah itu berarti bukan kursi yang biasa untuk duduk, karena balik lagi yang namanya kursi itu diciptakan ya untuk duduk. Nah, kalau ada kursi yang tidak bisa, ya karena tadi ya terbuat dari bahan emas ya, ukiran dan sebagainya sangat ya, itu bukan produk ekonomis lagi, bukan kursi lagi itu namanya. Ya semacam mungkin benda kerama, benda ini dan karena tidak memenuhi desain yang fungsional. Dan di zaman sekarang itu kadang-kadang produk diciptakan desain fungsionalnya itu kadang-kadang agak diabaikan. Contohnya HP. HP tujuan utamanya apa? Untuk komunikasi itu dulu. Kalau ada HP ya tidak bisa untuk komunikasi, ya terutama untuk telepon dan mungkin SMS, ya itu bukan HP lagi, walaupun mungkin mewah. Tapi saya yakin ya, namanya HP pasti bisa melakukan fungsi untuk call, untuk telepon, untuk SMS. Kemudian ditambahi fitur-fitur yang lainnya yang mungkin sangat mewah. Nah, tapi kan sudah memenuhi ya desainnya fungsi online. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ya kriteria yang kedua adalah adanya pemilihan bahan baku yang tepat, ya berdasarkan sifatnya, penampilannya, harga, pembuatan, cara mempolosnya, kemudian proses pemasihannya. Ya seperti tadi, ya, misalkan ya, tujuannya adalah untuk duduk, ya, berarti membuat kursi. Ya, tapi tidak diberikan bahan baku yang tepat, misalnya terbuat dari emas ya dan sebagainya. Lu ngapain dong tujuannya hanya untuk duduk kok terbuat dari emas? Misalkan ya, tadi kursi terbuat dari titanium. Ngapain dari titanium? Ya kursi yang penting kan bisa diduduki, kuat dengan beban sekian. Ngapain dengan titanium? Saya kira terlalu wah gitu. Maka selain tadi, yang pertama adalah memilih desain yang fungsional, yang kedua adalah pemilihan bahan baku. Ya proses pembuatannya, ya cara memperolehnya, ya harganya itu juga sesuai. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah pemilihan proses pembuatan yang menghasilkan produk yang teliti. Ya, gitu. Jadi sekali lagi ini yang perlu diperhatikan jika produk itu dikatakan produk yang ekonomis ya harus memenuhi 3 kriteria dasar. Yang pertama adalah desain yang fungsional ya, namun tidak mengabaikan estetika atau keindahan. Yang kedua adalah pemilihan bahan baku yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan proses pembuatannya. Next ke slide yang ke-7. Klasifikasi proses pemproduksi. Menurut Prof. Taufikur Rahim ya dari IPB yang saya baca bukunya, bahwa klasifikasi proses memproduksi itu dapat dibagi lima. Yang pertama adalah proses untuk mengubah bentuk bahan. Ya, jadi forming bentuk bahan dari bahan yang mungkin yang biasa ya, dari pasir misalkan ya, menjadi apa namanya bangunan. Nah langsung, nah itu proses merubah bentuk. Atau mungkin dari tanah liat langsung menjadi tembikar, itu proses mengubah bentuk. Nah, kalau dalam logam ada istilah metal forming. Metal forming. Apa yang kotor? Akan saya jelaskan secara detail di slide berikutnya.
Dua, klasifikasi yang kedua adalah proses untuk memotong agar sesuai dengan dimensi dan bentuk yang dikehendaki. Tolong kata memotong. Jadi yang dimaksud memotong di sini adalah tidak hanya memotong kayak menggergaji, enggak. Memotong adalah membuang material yang tidak terpakai karena akibat proses gesekan antara pahat atau cutter atau tool dengan benda kerja. Itu yang dimaksud dengan memotong. Ya, jadi tidak hanya memotong dengan menggunakan pisau, ya yang kedua ini ya. Jadi sekali lagi yang kedua adalah proses untuk memotong ya agar sesuai dengan dimensi dan bentuk yang dikehendaki. Contohnya memang memotong betul ya. Misalkan ya, Anda membuat papan gitu. Ibunya gendong adiknya, anaknya yang paling kecil gendong boneka. Proses pembuatan, Iya. pengkasan itu kan memotong. Jadi menghasilkan produk dengan membuat material yang menghasilkan sampah waste, menghasilkan geram, scrap dan sebagainya. Nah itu memotong juga. Ya. Atau bahasa di proses manufaktur itu adalah machining proses. Nah ini yang akan kita bahas ya untuk bab-bab selanjutnya. Klasifikasi yang ketiga adalah proses penyelesaian pada permukaan benda. Ya, jadi setelah mungkin dibentuk, setelah itu dipotong dan sebagainya, ya perlu ya di finishing, ya mungkin dihaluskan, ya mungkin ya, permukaannya mungkin perlu dicat, ya dan sebagainya. Itu namanya proses penyelesaian akhir atau bahasa kerennya finishing process. Yang berikutnya, klasifikasi yang berikutnya adalah proses menyambung bagian. Mungkin tadi membuat part-part, kemudian supaya jadi satu, itu namanya proses menyambung bagian atau joining. Ya, joining. Ya, assembling. Nah, kemudian yang kelima adalah proses untuk mengubah ya sifat fisik tanpa mengubah bentuk fisiknya. Sekali lagi, proses untuk mengubah sifat fisiknya tanpa mengubah bentuk fisiknya. Itu. Jadi tolong yang mendapatkan slide dari saya, yang kelima, yang itu tolong diperbaiki ya. Sekali lagi, itu sebenarnya adalah proses untuk mengubah sifat fisik suatu benda, suatu produk, tapi tidak harus melakukan perubahan bentuk. Ya, contohnya misalkan supaya benda ini kuat, tidak usah dirubah bentuknya, tapi dilakukan treatment tertentu. Ya, treatment ya. Mungkin bagian yang tertentu itu dipanaskan sampai suhu berapa, dipertahankan, kemudian setelah itu ntar dimasukkan ke pendingin, terus berulang-ulang. Itu bisa dilakukan seperti itu. Samalah Anda teman-teman mahasiswa, ya, proses untuk mengubah sifat Anda, tapi tidak perlu ya merubah bentuk fisik Anda, supaya Anda kuat, supaya Anda sehat, ya. Nggak perlu kan Anda bentuknya jadi apa, dan tapi Anda perilaku Anda yang harus diperbaiki, sifat-sifat Anda yang harus diperbaiki. Oke, itu sekali lagi klasifikasi proses memproduksi menurut Prof. Taufik Rahim dari ITB. Ada 5 proses. Yang pertama adalah proses mengubah bentuk bahan, atau kalau dalam logam metal forming. Yang kedua adalah proses untuk memotong agar sesuai dengan dimensi dan bentuk yang dikehendaki.
itu yang disebut dengan machining proses. Kemudian yang ketiga adalah proses penyelesaian pada permukaan benda, itu yang disebut dengan finishing proses. Kemudian proses joining, menyambung, dan proses mengubah sifatnya tanpa harus mengubah bentuknya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, untuk proses mengubah bentuk bahan di slide ke-8, kalau pada logam itu disebut dengan metal forming. Contohnya adalah ekstraksi biji. Ya. Jadi kalau di perusahaan misalkan biji besi, misalkan Krakatau Steel itu dari biji besi, ya kemudian dipanaskan, dibentuk, ya dicetak, ya menjadi mungkin besi lembaran, ya panjang dan sebagainya, itu salah satu metal forming. Kemudian casting, ya, casting itu pengecorannya itu kan dari bahan baku mungkin berupa rongsokan, ya, bahan baku berupa besi dan sebagainya, ya itu dicampur dengan kokas, ya dimasukkan, ya kemudian dipanaskan, ya dengan suhu tertentu meleleh, kemudian dimasukkan ke cetakan. Nah itu termasuk proses perubahan bentuk metal forming, casting, ya kan. Kemudian ada pula ya proses hot working and cold working. Jadi proses pembentukan yang dilakukan pada suhu rendah dan suhu yang panas, ya, suhu tinggi dan suhu tinggi, panas, dan suhu yang dingin. Nah, yang dimaksud dengan cold working, hot working itu bukan berarti cold berarti suhunya biasa saja. Kalau hot itu di atas sekian derajat, enggak, ya. Hot working dan cold working pada proses manufaktur itu batasannya adalah struktur kristalisasi dari bahan tersebut. Jadi kalau besi, ya kalau dikerjakan pada suhu 100, 200 itu masih cold, ya, karena tidak ada perubahan bentuk struktur kristalisasi. Anda mungkin sudah pernah mendapatkan materi ini di material teknik, ya, oleh Pak Sagaf, ya. Ada proses yang dilakukan dengan cold working sama hot working. Jadi bukan berarti kalau besi, ya, 100 derajat lebih itu sudah hot, tidak, itu masih cold, ya, karena masih di bawah suhu kristalisasi. Kemudian ada powder metallurgy, ya. Powder metallurgy mungkin kalau Anda punya meja komputer, lemari, itu banyak yang memakai serbuk-serbuk gergaji itu kan. Nah, kalau powder metallurgy berarti pakai apa? Pakai serbuk-serbuk logam, ya. Kemudian ada ditambahkan yang bisa ngelim, yang bisa kalau misalkan kertas, kalau misalkan serbuk gergaji, ya berarti serbuk gergaji tersebut dikumpulkan, kemudian dikasih perekat, ya, atau semacam lem, kemudian dipres, dipanaskan. Nah, itu yang dimaksud dengan powder metallurgy. Tapi tentunya pada logam, ya. Jadi serbuk-serbuk logam itu ditambahkan bahan pengikat, kemudian dipres pada suhu yang panas, sehingga antara serbuk yang satu dengan serbuk yang lain itu menempel karena ada perekat dan tidak bisa dipisahkan, ya, setelah dingin. Nanti produk metallurgi. Nah, kalau mebel-mebel yang sekarang itu banyak yang seperti itu, ya, dari serbuk gergaji itu kan, kemudian ada perekatnya, ya, kemudian dipanaskan gitu, ya, dengan suhu tertentu, ya, tapi tidak sampai terbakar, kemudian jadilah, ya, kayu-kayu itu tadi, ya, yang mungkin meja komputer Anda itu pakainya ya kayak gitu, serbuk-serbuk gergaji dipres, ya, ya gitu. Kemudian proses metal forming yang lainnya adalah mungkin plastik molding, ya, 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 molding, ya, dimasukkan ke dalam cetakan gitu kan, selain casting. Nah, itu proses memproduksi dengan kategori mengubah bentuk bahan. Next, halaman 9 ada proses memproduksi yang masuk kategori machining proses itu tadi, ya, pemotongan. Nah,
proses pemotongan atau machining proses itu ada yang dilakukan secara tradisional, ada yang non tradisional. Bedanya di mana? Proses pemotongan atau machining proses yang dilakukan secara tradisional itu biasanya akan menghasilkan geram ya akibat adanya gesekan ya, di mana antara benda kerja dan pahat itu ketemu secara langsung. Nah, kemudian menggunakan teknologi yang masih ya kita anggap primitif atau konvensional. Itu masuk dalam tradisional machining. Yang kedua adalah machining proses yang masuk kategori non tradisional, yaitu beberapa proses ya dilakukan dengan teknologi yang sudah kompleks ya. Mungkin juga bahan dengan pahat tidak ketemu secara langsung ya, yang tidak ketemu secara langsung. Ada juga yang secara langsung, tapi dengan menggunakan teknologi yang sudah kompleks. Contohnya adalah proses CNC. Selain itu ada juga proses USM. USM itu apa? Ultrasonic machining, yaitu proses produksi dengan menggunakan frekuensi ultrasonik. Kemudian ada juga istilah AJM. AJM itu abrasive jet machining. Kemudian ada ECM, electrochemical machining. Kemudian ada ECG, itu electrochemical grinding. Kemudian chemical machining. Kemudian ada electron beam machining, laser dan sebagainya. Nah, ini masuk dalam proses permesinan non tradisional. Jadi machining proses itu ada dua, secara tradisional maupun non tradisional. Kalau tradisional itu biasanya pahat dan benda kerja ya itu ketemu secara langsung untuk menghasilkan produk yang diinginkan ya. Biasanya ya, sekali lagi tidak semuanya, dan menggunakan cara-cara yang dianggap belum maju ya, tidak kompleks ya. Tapi kalau proses permesinan yang non tradisional atau modern ya, itu di samping menggunakan teknologi yang sudah kompleks, nah biasanya antara pahat dan benda kerja tidak ketemu secara langsung. Nah itu. Yang berikutnya adalah kategori yang ketiga, halaman 10 ya, slide ke-10, itu finishing proses. Ada yang disebut dengan polishing ya. Polishing itu kan kayak semir, itu kan menyemir, itu kan polish ya, memoles ya. Polishing ya, supaya mengkilap dan sebagainya, permukaan itu perlu dipoles ya, polishing. Kemudian supaya halus juga kadang-kadang perlu diamplas ya, digrindo. Nah ya, ini termasuk finishing proses. Kemudian selain itu ada proses coating ya, pelapisan ya. Jadi itu termasuk dalam kategori penyelesaian permukaan gitu ya. Dicat ya, di chrome ya, kan bahasanya Anda mungkin saya kenapa sih di chrome ya, supaya permukaannya mengkilap, tidak korosi. Nah itu proses penyelesaian permukaan, coating ya, dan sebagainya, pelapisan dengan bahan yang lain ya, dan sebagainya. Masih di slide yang ke-10, yaitu penyambungan, joining ya, ada pengelasan ya. Pengelas itu kan tujuan utamanya adalah untuk menyatukan ya, menyatukan beberapa bagian, itu pengelasan ya. Walaupun zaman sekarang yang las itu bisa digunakan untuk memotong, tapi pada awalnya itu las adalah untuk menyambung dua bahan yang susah disambungkan itu ya, kemudian dicairkan ya, permukaan ya, yang akan dilas itu ya, karena mencair, kemudian ada yang diberi filler ya, penambah ya, kemudian bisa menyatu. Itu pengelasan. Nah,
Walaupun sekali lagi pengelasan tidak melulu dipakai untuk menyambung. Kemudian proses yang berikutnya adalah soldering. Soldering adalah apa sih? Ya di teknik elektro, ya informatika mungkin solder ya. Nah, itu kan apa? Bedanya di mana? Ada welding, ada soldering. Kalau soldering itu apa namanya, dua bahan yang digabung itu ada yang tidak mencair ya. Itu soldering. Kalau pengelasan ya biasanya umumnya itu dua bahan baku permukaan yang sama itu sama-sama sudah meleleh, sudah mencair. Kalau soldering tidak ya, ya. Dengan ditambahkan timah ya, solder itu kan kaki-kakinya ada yang mencair gitu kan ya, itu kemudian ditambahkan itu timahnya, itu soldering ya. Kalau patri itu suhunya agak tinggi juga ya, di atas soldering ya. Jadi yang paling tinggi adalah pengelasan, dua-duanya sampai meleleh, kemudian patri ya, kemudian soldering. Patri itu ya Anda mungkin anak-anak milenial jarang sekali ya. Kalau saya di desa dulu itu sering ya, patri, panci dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ya begitu panci rusak ya, langsung dibuang saja ya, karena mungkin kalau ditambal dengan patri itu mahal ya, tidak keren gitu ya, sehingga langsung beli saja. Kalau zaman saya dulu ya, ibu saya itu ya eman-eman ya, misalkan di patri lah yang bocor dan sebagainya. Nah, itu kemudian ada memang joining itu penyambungan langsung ya, disambung kalau memungkinkan. Kalau kertas misalkan disambung dengan lem dan sebagainya. Kemudian yang riveting itu paku rivet ya. Jadi kan ada nih ya, kalau Anda lihat ya paku rivet ya, itu dilubangi ya, kemudian ntar ditembakkan paku rivet. Nah, kemudian penyambungan itu bisa dilakukan dengan baut ya, kemudian dengan perekatan lem dan sebagainya. Kemudian proses yang berikutnya ya adalah merubah sifat fisis ya. Sekali lagi ini tolong dikoreksi ya, merubah sifat fisis ya, sifatnya, tapi tanpa harus merubah bentuk fisiknya. Contohnya hot and cold treatment ya, kemudian shot blasting atau bending ya, itu tadi ya, klasifikasi proses memproduksi ya, menurut Taufikur Rahim dari TP itu kurang lebihnya ada 5 ya klasifikasi. Ya, tadi yang saya sampaikan kurang lebihnya adalah apa sih pengertian dari proses permesinan atau machining proses. Kemudian sebelumnya juga tadi saya menyampaikan sejarah perkembangan proses manufaktur itu seperti apa. Dimulai dari zaman prasejarah, di mana zaman nenek moyang kita belum mengenal tulisan, sampai until now, sampai sekarang seperti apa perjalanannya. Yaitu di industri 4.0 atau Jepang sudah Society 5.0 ya. Jadi Jepang sudah 5.0. Ya. Kemudian yang berikutnya tadi klasifikasi ada proses memproduksi menurut Profesor Taufikur Rahim ada 5 ya. Ya. Salah satunya adalah proses pemotongan. Nah, yang dimaksud proses pemotongan tidak seperti yang Anda bayangkan, jadi kayak memotong saja. Tidak ya, tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi yang dimaksud dengan proses pemotongan itu adalah di sini terjadi pemutusan ya gram ya atau scrap. Karena apa? Karena akibat gesekan antara benda kerja dan pahat ya, baik secara tradisional maupun non tradisional. Nah, kita untuk proses manufaktur adalah fokus ke situ. Nah, sebelum mid semester
kita akan membahas tradisional machining, ya, proses pemesinan yang tradisional. Kemudian setelah UTS atau menjelang UAS, ya, pertemuan itu kita bahas tentang non tradisional machining, atau lebih fokusnya kita ke CNC, ya. Itu ya. Oke, saya lanjutkan, ya, materi yang berikutnya. Ya. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa proses permecinan, ya, itu dapat dibagi dua. Ada yang masuk kategori tradisional atau konvensional machining. Kemudian yang kedua adalah non konvensional atau non tradisional atau modern machining. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu tradisional machining. Apa sih tradisional machining? Tradisional machining itu biasanya ditandai dengan terbentuknya produk atau benda kerja itu sebagai akibat dari kontak langsung antara pahat, tool, atau cutter dengan benda kerjanya, dengan memanfaatkan teknologi yang dianggap masih tradisional. Jadi memang pada proses tradisional machining ini harus ada kontak langsung, ya, antara benda kerja dan pahat, ya. Contohnya kalau mesin bubut, ya berarti proses turning, ya berarti harus ada kontak langsungnya, ya, antara benda kerja dan pahatnya, ya, dan sebagainya. Nah, menurut Prof. Taufikur Rahim, ya, dari ITB, bahwa klasifikasi machining proses, ya, ditinjau dari gerakan relatif antara pahat dengan benda kerja. Kenapa ditinjau dari gerakan relatif antara pahat dengan benda kerja? Ya karena tadi saya sampaikan bahwa proses terjadinya benda kerja atau produk pada tradisional machining itu sebagai akibat adanya gerakan bertemunya antara pahat dan benda kerja. Maka klasifikasi proses permesinan yang tradisional ditinjau dari gerakan antara pahat dan benda kerja dapat dikelompokkan menjadi 7 macam proses, yaitu ada yang disebut dengan turning proses atau mesin pembubutan, drilling proses, milling proses, penggerindaan atau grinding, scrap, ya. Kemudian ada yang disebut dengan proses sawing dan broaching. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, gerakan relatif antara pahat terhadap benda kerja dapat dipisahkan menjadi 2 macam komponen gerakan. Ada yang disebut dengan cutting movement, ada yang disebut dengan feeding movement. Atau bahasa lainnya adalah ada yang melakukan gerakan pemotongan dan ada yang melakukan gerakan pemakanan. Jadi apabila tadi antara benda kerja, ya, bergesekan atau bersentuhan dengan tool, maka dari kedua tadi, ya, benda itu, benda kerja dan tool, ya, sama-sama itu ada yang melakukan gerakan potong dan ada yang melakukan gerakan pemakanan, itu. Nah, dari adanya kedua gerakan ini akan menghasilkan scrap atau geram, ya. Sementara permukaan benda karena akibat gesekan itu tadi secara bertahap akan membentuk menjadi komponen atau produk yang dikehendaki. Itu. Nah, kemudian halaman 13, ya. Dari beberapa proses permesinan yang terjadi, ya, misalkan mesin bubut, ya. Ya, rekan-rekan mahasiswa dapat melihat slide-nya. Mesin bubut itu yang berputar apanya sih? Yang berputar adalah benda kerjanya. Nah, ciri khasnya itu.
Kemudian yang melakukan gerakan maju mundur adalah pahatnya. Maka pada proses pembubutan itu yang masuk kategori melakukan cutting movement, ya, gerakan pemotong adalah benda kerja, ya, benda kerjanya. Ya, sekali lagi, yang melakukan cutting movement adalah benda kerjanya. Sedangkan yang melakukan feeding movement itu adalah pahatnya. Jadi ciri khasnya apa? Kalau dalam kedua sistem benda tersebut, yang dimaksud sistem benda berarti ada benda kerja dan pahat. Kalau dalam keduanya itu ada yang melakukan gerakan muter, rotation, berarti dia melakukan cutting. Ya, pada mesin bubut Anda dapat melihatnya, yang berputar adalah benda kerjanya, maka cutting movement adalah benda kerja, sedangkan feeding movement adalah oleh pahatnya. Nah, kemudian kita lihat yang bawahnya, yaitu mesin drill, ya, proses drilling, proses penggurdian. Nah, pada proses penggurdian atau pengedrilan, ya, Anda lihat bahwa yang melakukan gerakan potong dan gerakan pemakanan adalah pahat saja. Kenapa? Karena benda kerjanya diam. Sekali lagi, ini sesuai dengan kasusnya, ya. Kalau benda kerjanya memang Anda naik, ya, naikkan dan Anda turunkan, berarti beda lagi. Tapi kalau kita lihat gambarnya, kalau misalkan mesin benda kerjanya cuma diam saja, pahat yang melakukan gerakan naik turun, kalau naik turunnya itu berarti feeding. Kemudian pahat kan juga muter nih selama melakukan proses penggurian, maka dia juga melakukan gerakan motong. Pokoknya yang muter itu pemotongan, ya. Nah, ini jadi pada mesin drilling yang melakukan gerakan pemotongan dan gerakan pemakanan adalah dilakukan oleh pahat semuanya. Nah, untuk mesin fresh yang bawahnya, mesin fresh pada umumnya adalah benda kerja yang digerakkan ke kanan ke kiri, maju mundur. Maka kalau seperti itu beda dengan mesin bubut, ya. Berarti apa? Yang melakukan gerakan pemotongan adalah pahatnya. Kenapa? Karena pahatnya yang muter. Kalau pada mesin bubut kan tidak, yang muter adalah benda kerjanya, ya. Sedangkan yang melakukan gerakan pemakanan adalah benda kerjanya. Jadi ya, kita lihat, ya, kasus, ya, demi kasus, ya, jangan sampai salah kaprah, jangan dipukul rata, ya. Pokoknya yang melakukan gerakan potong ya mesti pahatnya, belum tentu. Kita lihat yang muter yang mana, yang bergerak ke kanan ke kiri, maju mundur, atas bawah itu siapa. Nah, baru setelah itu, oh, yang melakukan gerakan putar adalah pahat, ya jelas berarti pahatnya melakukan cutting movement. Begitu pula sebaliknya, ya. Anda bisa melihat mesin gerinda itu, ya, kalau memang seperti jenis prosesnya bisa diilustrasikan seperti itu, maka kita bisa mendefinisikan siapakah yang melakukan gerakan pemotongan dan siapakah yang melakukan gerakan pemakanan. Nah, Anda bisa lihat dan pelajari sendiri, ya, pada halaman 13. Next, ya. Kemudian elemen dasar proses permesinan. Apa saja sih ketika dalam melakukan proses pemesinan? Ya, elemen-elemen apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah cutting speed. Kecepatan potongnya itu bagaimana? Ya. Kemudian ada feeding speed, kecepatan makan, ya. Ada cutting speed, feeding speed, kemudian ada depth of cut, ya, ketebalan, kedalaman pemotongan, ya, ketebalan atau kedalaman pemotongan, depth of cut. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemotongan itu cutting time, ya, cutting time. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan pembuangan geram, ya, atau scrap, atau bahasa kerennya adalah MRR, material
removal rate. Nah, itu satuannya berarti volume ya, kubik ya, per satuan waktu. Jadi kira-kira itu dalam proses permesinan ada 5 elemen dasar yang perlu kita ketahui. Ada yang namanya cutting speed, ada yang namanya feeding speed, ada yang namanya depth of cut, ada yang namanya cutting time, ada yang namanya kecepatan pembuangan scrap atau gram atau material removal rate. Nah, next ya, contoh perhitungan elemen dasar pada mesin bubut bisa Anda lihat ya, seperti pada halaman 11. Nah, karena pembahasan masalah mesin bubut akan kita bahas pada pertemuan yang ketiga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya diberi oleh Allah. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat. Nampaknya sudah sore ya, jadi kita akhiri dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan diskusi terkait dengan proses permesinan di mesin bubut ya. Berarti dipersiapkan ya, ntar akan saya share materinya pertemuan yang ketiga. Ya, kurang tahu ntar pertemuan ketiga apakah di hari Minggu seperti ini ataukah di hari yang lainnya. Yang jelas untuk pertemuan kedua minggu depan berarti Anda kosong karena sudah diganti dengan hari ini. Yang berikutnya adalah materi hasil dari pembelajaran pada hari ini akan saya share di Google Classroom maupun ntar akan saya share di YouTube gitu ya, jangan khawatir gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau diskusi, monggo silakan ya. Nampaknya sudah sore mungkin. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya ucapkan banyak terima kasih pada mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di hari Ahad ini ya. Harusnya nyantai ya kayak di pantai, tapi ternyata ada tambahan ya untuk kuliah. Tapi ini kan untuk menggantikan minggu depan ya. Justru Anda minggu depannya adalah bisa istirahat. Mungkin ini saja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita semuanya terhindar dari corona. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, yang belum absen, silakan. Kalau lupa, bisa absen. Ya, terima kasih. Saya izin untuk end meeting for all ya. Iya, Pak. Iya. Mangga. Iya, Pak.